Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyil rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMP Negeri 3 Wanarja dan staf karyawan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini, yaitu dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Wanarja. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di dunia hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya di sini untuk membawakan acara pada pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua. Untuk meningkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Meningkat acara selanjutnya yang hari ini akan diseminasikan modul 1.4 mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Pertama dan utama, marilah kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkahan mati yang tidak terhingga, sehingga pada hari ini kita semua dapat bersilaturahmi, berkumpul, melaksanakan tugas angkat dan sehat walafiat. Salam beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada kita Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, atas izin Bapak Kepala mensosialisasikan pemahaman serta apa yang didapatkan oleh Bu Desi dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Hari ini kita semua berkumpul untuk mendengarkan seperti apa pemahaman tersebut mengenai budaya positif sekolah, yang mudah-mudahan tidak hanya dipahami oleh Bu Desi, tidak hanya dipahami oleh kita semua, tidak hanya dibuatkan dalam sebuah aksi nyata, tapi aksi nyata yang kita lakukan tiap hari yang dapat menjadi budaya positif di sekolah kita. Bagaimana budaya tersebut terakomodir dalam visi dan misi sekolah kita yang terbaru sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 7 tahun 2017
mana budaya yang baik di sekolah kita. Bahkan nanti apabila memang budaya tersebut memang lebih baik dari visi misi sebelumnya, bisa kita tambahkan, bisa kita revisi dalam visi dan misi pada tahun berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga purna. Kemudian saya juga ucapkan selamat kepada Bu Desi, selamat mendiseminasikan pemahaman dan penerapan budaya positif kepada rekan-rekan kita semua. Dan mohon maaf nanti setelah ini saya ada jam untuk undur diri, kemudian kepada Bapak Ibu semua untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya dan pengarahannya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti bersama, yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Wanarja yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Aryati Wahyuningsi SPD. Waktu dan tepat, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dipertemukan di tempat ini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 3 Wanarja. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita ya Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang telah mau membantu saya dan juga hadir di tempat ini untuk kita melakukan pemahaman yang saya dapat dari program guru penggerak, di mana apa yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan nanti ke depannya itu diharapkan bisa dilaksanakan di sekolah kita. Saya di sini acara inti. Di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, dan nanti dari pertanyaan ini bisa kita jawab dan kita simpulkan apakah betul atau tidak, seperti itu. Nah, yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Betul atau salah, Bapak Ibu? Betul. Kan solusi pada setiap murid yang bermasalah. Nah, ini berat ya. Betul atau salah? Betul. Oh, tidak semua. Oke. Dan yang terakhir, di sini gitu ya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Betul atau salah, Bapak Ibu? Oh, kadang bisa, kadang enggak gitu ya, tergantung berarti. Oke. Nah, dari pertanyaan pemantik ini nanti kita akan bisa menjawab apakah betul atau tidak peran-peran yang kita lakukan di sini terkait dengan nanti pemahaman tentang budaya positif yang akan saya sampaikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, budaya positif itu diibaratkan sebagai sekolah itu sebagai tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan supaya sekolah menjadi sebuah lingkungan yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk tumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Ya. Tempat bercocok tanam berarti kan harus baik gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah,
sedangkan budaya positif itu sendiri ya, guru harus bisa menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerjasama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan kemudian membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif tercipta dari penerapan disiplin positif yang bertujuan menumbuhkan motivasi intrinsik agar murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, di kesempatan kali ini budaya positif yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Coba buka itu ya Bapak Ibu. Jadi bayangkan bahwa kita itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan kita, gitu ya. Nah, kita harus bisa menjaga benda tersebut sekuat tenaga kita karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Ya, kita genggam benda tersebut dengan sangat hati-hati seperti itu ya, dengan penjagaan ya. Kita mengenal juga paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ya. Nah, di sini ada stimulus respon dan juga ada pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, realitanya kebutuhan kita sama. Betul apa tidak Bapak Ibu? Sama atau beda? Beda ya. Nah, pendekatan teori kontrol, realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan saya dengan Bu Ada pasti berbeda ya. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu stimulus responnya. Sedangkan pendekatan teori kontrol di sini setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya enggak Bapak Ibu? Apalagi kalau seseorang gitu ya, yang suka sama kita pasti pemikirannya itu positif, tapi berbeda sama seseorang yang tidak suka sama kita. Ya pasti ya setidaknya pasti negatif seperti itu. Nah, yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Sedangkan pendekatan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini kan bisa dibedakan gitu ya. Kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu sulit ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita gitu ya berusaha memahami pandangan orang lain ya tentang sekitar kita gitu dengan persepsi mereka masing-masing seperti itu. Nah, itu kan bisa memberikan penilaian yang berbeda. Gitu. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau buruk pasti itu salah, padahal belum tentu. Ya, padahal itu belum tentu. Nah, sedangkan di sini semua perilaku memiliki tujuan. Pasti apa yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Ya, pasti itu ada tujuannya. Entah itu untuk apa tujuannya, pasti akan ada tujuannya. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dan pendekatan teori kontrolnya di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul tidak Bapak Ibu? Orang lain bisa nggak mengontrol? Nggak ya, karena memang kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ya, walaupun ada sebuah aturan gitu ya, kalau itu tidak dijalani dengan dari pribadi sendiri gitu ya, ya itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, bedanya stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Bisa nggak kita mengontrol orang lain? Bisa. Dengan cara apa ya? Berbeda-beda tergantung gitu ya. Nah, sedangkan di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, nanti akan tergambarkan bagaimana budaya positif ini bisa kita laksanakan seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan
di sini untuk pendekatan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dan untuk pendekatan teori kontrol itu, model berpikir menang. Syarat utamanya itu adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ya, idealnya motivasi itu ya berasal dari diri kita sendiri atau motivasi internal gitu ya. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Daine Gosen dalam bukunya Betul Alasan Mengapa Mereka Mengikuti Suatu Aliran atau Ajaran Tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah kita singgung sedikit ya, Ki Hajar Dewantara maupun Daine Gosen itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan di sini nanti akan kita bahas juga yang sudah kita tahu. Di situ itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kita sudah tahu juga bahwasanya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya kita mengharapkan siswa-siswi kita itu memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut, ya. Lalu yang kedua, berkebinekaan global, gitu ya. Nah, itu pun diharapkan dari kita, gitu ya. Selanjutnya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga tentunya mandiri. Nah, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ferry bahwasanya visi dari sekolah kita itu sudah mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya, di situ diharapkan ya siswa kita itu beriman seperti itu ya, sampai bahkan berbudaya gitu, dan bukan hanya sebatas itu saja, lulusannya pun diharapkan memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Lalu yang ketiga, mengenai motivasi perilaku manusia. Ya, menurut KBBI, motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini gitu ya. Yang pertama, motivasi tersebut biasanya itu dapat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia karena sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Lalu alasan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian ya, dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal.
Nah, sedangkan yang ketiga itu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut, gitu ya. Dan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya itu bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari kedua motivasi tersebut yang selayaknya dimiliki gitu ya oleh kita ataupun siswa-siswi kita itu ya harusnya motivasi internal yang berasal dari dirinya sendiri, karena motivasi tersebut itu ya mereka melakukan ya karena nilai-nilai yang mereka yakini itu mereka ingin menjadi orang yang mereka yakini tersebut itu menjadi seseorang yang sukses itu tentu nantinya. Nah, Bapak Ibu di sini ada apa ya? Contoh tindakan seorang guru, gitu ya. Kategorinya dari tindakan seorang hukuman. Nah, yang selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Kalau menurut saya namanya hukuman itu karena adanya peraturan. Adanya Ketika tidak ada peraturan itu bukan masuk hukuman. Jadi maksudnya konsekuensi seperti itu. Ya tergantung gitu. Ya. Yang pertama itu mencatat 100 kali itu hukuman ya. Yang kedua kali mengelilingi lapangan juga hukuman. Yang ketiga mengganti kertas tugas teman itu konsekuensi. Membersihkan tumpukan air gitu ya. Di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar itu adalah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu juga konsekuensi. Nah, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Nah, itu adalah hukuman, dan yang terakhir itu adalah konsekuensi. Nah, dari sini kita bisa belajar gitu ya. Terus apa juga tadi yang disampaikan oleh Pak Habib. Nah, nanti kita akan di akhir itu akan tahu gitu ya. Sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Terlebih sekarang bisa dikatakan dunia pendidikan kita itu sedang diuji gitu ya, sedang diuji. Nah, mungkin ini bisa menjawab kekhawatiran kita sebagai guru gitu ya, belajar juga untuk membuat keyakinan kelas seperti itu. Bedanya keyakinan sama Ya. kesepakatan kelas. Nanti kita bahas. Ya. Nah, yang selanjutnya itu tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Gitu ya. Maksudnya di sini kalau berupa hukuman, gitu ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, karena kadang itu juga membekas dalam diri mereka seperti itu ya. Nah, di sini juga menjadi korban ya. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Nah, sedangkan untuk penghargaan di sini tadi bahwasanya penghargaan itu ya tidak efektif, merusak hubungan, menimbulkan sifat iri ya kalau kita memberikan sesuatu gitu ya pada seseorang itu kadang ada anak yang merasa iri seperti itu. Terus juga mengurangi ketepatan, memastikan kreativitas dan menurunkan kualitas, serta juga menghukum dan mengambil kegembiraan yang dirasakan secara alamiah. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Lalu konsep disiplin dengan identitas yang sukses itu yang bagaimana? Ya, ini tadi
ada hukuman, ada konsekuensi gitu ya. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, ya. Di sini juga konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, ya. Terus juga murid atau anak itu dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, ya, stimulus respon, gitu ya. Murid atau anak menghormati peraturan, kehilangan hak waktu merenungi kesalahan, dan membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan penerapan konsekuensi. Itu adalah konsekuensi. Nah, sedangkan untuk restitusi, ya, restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, ya, teori kontrol tadi yang sudah kita bahas juga. Murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri, dan yang terakhir adalah menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Jadi di sini tadi kan kita membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan di sini ada restitusi, gitu ya. Nah, diharapkan yang kita lakukan itu adalah sebuah restitusi, bukan hukuman ataupun konsekuensi. Ya, tapi di sini restitusi. Awalnya saya juga bingung gitu ya saat ya ngobrol gitu ya dengan Pak Peri, ya. Kebetulan Pak Peri kan sudah jadi guru penggerak gitu ya. Restitusi itu apa? Bagaimana langkah-langkahnya, cara-caranya untuk kita bisa melakukan restitusi itu terhadap anak? Nah, ternyata memang ada langkah-langkahnya. Nanti juga akan kita bahas gitu ya. Nah, di sini pendekatan restitusi. Ya, restitusi itu sendiri adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Jadi kita membantu murid itu untuk mengajarkan murid itu untuk mencari solusi, bukan solusi itu kita yang kasih gitu. Oh, kamu misalkan melakukan kesalahan gitu ya. Nah, berarti kamu harus seperti ini. Itu tidak, tapi kita mendorong siswa kita itu untuk memecahkan masalah itu sendiri. Yang tadi berhubungan juga dengan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri, seperti itu. Nah, ciri-cirinya di sini restitusi itu adalah, ya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan, dan restitusi itu fokus pada solusi. Dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti saat kita pembuatan keyakinan kelas gitu ya, di mana keyakinan kelas itu akan menjadi sebuah kesepakatan, ya. Nah, itu nanti jadi anak-anak yang melakukan kesalahan itu nanti akan dikembalikan kepada kelompoknya. Jadi menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar. Nah, sedangkan restitusi di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi memang dari ketiga hal tersebut itu ya kita selayaknya itu ya melakukan restitusi, bukan hukuman lagi seperti itu. Tergantung itu nanti Pak. Nah, tadi
sedikit juga sudah kita bahas tentang kesepakatan kelas, gitu ya. Dan saya juga sudah melihat di beberapa kelas dan menanyakan juga kepada siswa yang di print out ataupun masih dalam angan-angan seperti itu ya. Nah, ternyata untuk kesepakatan kelas di sini, gitu ya. Mengapa sih harus kesepakatan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, gitu ya? Nah, di sini gitu ya. Mengapa kita memilih peraturan tentang, contohnya gitu ya, Bu, Pak, gitu ya? Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Tujuannya itu untuk apa, Bapak Ibu? Untuk keselamatan kan? Ya, bukan karena takut ditilang seperti itu ya. Tapi memang untuk keselamatan kita, gitu ya. Di saat tidak ada razia, gitu ya, tidak ada polisi, gitu ya, kita bebas seperti itu ya. Tapi tidak. Tapi kalau itu sudah menjadi sebuah kesepakatan, gitu ya, dan itu juga merupakan sebuah keselamatan untuk kita. Karena memang helm itu digunakan kan untuk keselamatan, bukan karena kita takut pada polisi seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang masih ada yang seperti itu harus diubah. Ya. Yang kedua, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena itu tujuannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Ya. Penggunaan masker ataupun cuci tangan, gitu ya. Itu kan memang tujuannya itu untuk kesehatan dan keselamatan. Apalagi dengan saat pandemi kemarin, gitu ya. Nah, itu menggambarkan bahwa ya kita itu butuh, gitu kan. Nah, dari nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu kesepakatan atau keyakinan. Ya, kesepakatan atau keyakinan. Tadi kalau Pak Toypul menanyakan kesepakatan atau keyakinan sih apa bedanya gitu ya. Ternyata kesepakatan atau keyakinan itu sama, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, gitu ya. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Ya, itu mengenai kesepakatan kelas. Ya, Bapak Ibu, bahwasanya untuk kegiatan membuat kesepakatan kelas itu memang ada prosesnya, gitu ya. Jadi diharapkan dalam pembuatan kesepakatan kelas itu kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Tidak boleh ada kalimat-kalimat negatif, karena nanti diharapkan itu dari kesepakatan yang dibuat itu memang untuk menimbulkan rasa kedisiplinan seperti itu. Nah, dari contohnya gitu ya, itu tidak boleh ada kata tidak boleh, jangan, dilarang, itu tidak. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat positif yang intinya itu diharapkan akan membuat anak itu mengerti bahwasanya kedisiplinan itu harus timbul dari diri mereka sendiri. Nanti untuk lebih detailnya bisa saat pembuatan kesepakatan kelas itu bisa sharing kembali gitu ya, atau nanti bisa saya bantu, atau misalkan mau mengadopsi dari kelas yang sudah ada juga boleh gitu. Nah, yang selanjutnya yang kelima gitu ya, mengenai disiplin positif gitu ya. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Di sini gitu ya, ada untuk bertahan hidup, gitu ya. Ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, dan juga ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, gitu ya. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan,
rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima itu kebutuhan ini bersifat psikologis. Nah, sedangkan untuk penguasaan itu ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan ini meliputi self-esteem ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Sedangkan kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, yang terakhir kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih hubungannya dengan disiplin positif gitu kan? Nah, kebutuhan dasar manusia ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, kalau kita di kelas itu ya, ada anak yang tidak memperhatikan, seperti itu, cuek. Nah, sebetulnya mereka itu ingin mencari bisa dikatakan itu perhatian kita gitu ya. Nah, tadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dasar manusia yang mana, seperti itu. Nah, akan saya putarkan sebuah video di mana video ini itu akan menggambarkan posisi kontrol guru. Tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Udah salah, maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Awas sekali kamu jadi apa? actingnya bagus, saya. Dasar pemalas. Kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ya, saya harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah
sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Mantap. Posisi menghukum biasanya berbicara menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman Apa ini? Oh, pedes. Wes. Oh, dia langsung berubah. Gitu ya. Ada berikutnya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Dia merasa bersalah ibunya. Maaf Bu. Kamu sudah ya buat merasa bersalah sekolah. Dibuat merasa Terus, bersalah. sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Bagus nih. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu Iya. lagi anak ya. Yang pertama sih. Ibu tidak akan kuat lagi kalau yang gini terus. Bisa jantungan kalau Saya begitu. Udah sekali doang. Tanya kenapa? Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf, dari teman. Ini dari teman dari diri. posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Main ke bola. Ya, yang ketiga saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Dia bakal generasi. Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi Tidak ada kencang tubuhnya gitu ya. tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Sayang. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini kan lebih ya bukan teman ini. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Wah, mantap doang kalau ngomong. Lihatin itu. Kan banget ini dia loh. Ini. Wes. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kasih solusi dong orang belajar. Wes. Naren, Sudah dari enggak keren. Kata-kata Selamat sama. pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, Ya Bu, saya meyakininya. apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Kalau orang itu emosional, pasti yang pertama. Ya, dari video tadi gitu ya, kita bisa melihat gitu ya, terus juga bisa merasakan seperti itu, dan mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita lakukan yang belum sesuai dengan harapan gitu ya, bisa kita lakukan. Nah, di sini 5 posisi kontrol ya, restitusi gitu ya sini, atau 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu tadi penghukum gitu ya. Posisi ini guru berbicara dengan nada tinggi. Tadi dari video yang sudah kita lihat gitu ya, menghardik gitu ya, berkocak pinggang seperti itu ya, dan membentak. Nah, hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. Nah, dampaknya posisi ini guru berbicara dengan nada tinggi, menghardik, bercak pinggang, ya, membentak, hukuman dan berupa fisik atau verbal gitu ya. Nah, sedangkan untuk pembuat rasa bersalah, pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut dan akan menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi lebih yang membuat suasana ya seperti itu gitu ya. Nah, dampaknya murid menjadi merasa bersalah. Identitas yang dihasilkan itu identitas gagal gitu ya. Memandang buruk pada diri sendiri sehingga menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi bisa dikatakan juga mematikan rasa percaya dirinya seperti itu.
Nah, sedangkan posisi kontrol sebagai teman di sini, posisi guru itu berbicara dengan ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru serta tercipta identitas sukses. Namun masih termasuk motivasinya itu internal. Ya, jadi belum ya eksternal gitu ya. Jadi belum internal seperti itu ya. Berarti masih fokus ya. Nah, jadi motivasinya itu masih dari luar, bukan dari diri sendiri seperti itu. Nah, dampaknya murid akan bergantung pada guru, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Jadi tadi yang disampaikan juga, jadi tenanglah sama Bapak Ibu mah seperti itu ya, kan teman saya. Jadi di situ juga rasa hormatnya juga kurang ada adabnya seperti itu, karena merasa teman saya gitu, dan itu hanya berlaku untuk seorang tertentu saja gitu. Kalau ke yang lainnya ya karena merasa bukan temannya, jadi keenaknya seperti itu. Sedangkan yang keempat, posisi pemantau. Nah, nada suara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, dan tidak bernada tinggi, tercipta identitas sukses dan mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju serta tidak sepenuhnya mandiri. Di sini dari ketiga posisi kontrol sebelumnya itu, untuk pemantau itu ya terlihat sudah bagus seperti itu ya, tapi di sini juga masih ada dampak negatifnya, karena memang posisi pemantau di sini itu walaupun tercipta identitas sukses, mengarahkan murid berdasarkan, di sini masih berdasarkan peraturan dan konsekuensi, belum terhadap keyakinan yang sudah disepakati seperti itu. Ya. Nah, sedangkan yang kelima itu adalah posisi manajer. Ya, tadi dari video yang sudah kita lihat juga gitu ya, nada suara itu netral, tidak terlalu ramah, tidak emosional dan tidak bernada tinggi ya. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna serta membantu murid menyelesaikan masalah. Tercipta identitas sukses karena murid memiliki disiplin positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab dan mampu belajar dari kesalahannya sehingga mampu memecahkan masalah. Dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah sendiri. Nah, dari video yang tadi kita lihat gitu ya, nah itu kan si guru tersebut itu mengarahkan dan menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar, terus bagaimana solusinya, kan seperti itu. Nah, dari kelima posisi kontrol guru tersebut itu ya idealnya kita gitu ya harus memposisikan diri kita itu sebagai manajer ya, harus sebagai manajer, karena posisi kontrol sebagai manajer itu ya yang diharapkan gitu ya, yang memang seharusnya itu diterapkan oleh kita. Iya, harus mau mengerti keadaan. Iya, gitu. Kalau yang satu itu jadikan anak itu takut. 1 sampai 2 ketiga. 1 sampai 2 Iya. itu jadikan takut. Iya. Kalau yang ketiga Berlebih malah justru. Yang kedua yang jadi hanya kontrol itu cuma tahu doang dia itu salah gitu loh. Cuma tahu. Nah, yang tidak bisa cuma repot juga itu yang bukan itu pinter juga. Jadi kita juga harus tahu seperti Iya. itu ya. Nah, dari posisi kontrol yang paling tepat tadi yang dilakukan oleh guru adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ya, bila diperlukan itu bisa, gitu ya. Tapi memang idealnya kita ya posisi kita itu harus sebagai manajer. Karena nanti kalau 2 lagi bagaimana? Nah, seperti itu.
apa ya, masih terulang lagi, berarti kita kembalikan lagi ke motivasinya, terus juga terhadap nilai-nilai kebajikan seperti itu, karena memang masih berhubungan erat seperti itu. Nah, contoh penerapan posisi kontrol restitusi, ya, kasusnya itu siswa makan di kelas, ya. Kalau posisinya itu sebagai penghukum, patuhi aturan saya, berdiri di depan kelas. Ya, berarti itu kan hukum gitu ya, suruh berdiri di depan kelas. Sedangkan pembuat rasa bersalah, berapa kali saya harus memberitahu kamu ya? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, di situ kan juga kata-katanya itu ya biasa, tapi itu akan membuat si anak tersebut itu merasa gagal seperti itu. Yang pertama marah. Iya, marah gitu kan. Nah, tapi justru malah yang kedua ini yang justru malah akan menimbulkan, nah seperti itu. Lalu posisi kontrol sebagai teman. Ayolah belajar disiplin. Ya, disiplin waktu demi saya, gitu kan? Demi saya gitu ya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi di situ ada pembelaan seperti itu ya. Jadi anak itu nanti akan merasa wah tenang, pasti dibela kok, kayak gitu kan. Ada yang bela seperti itu. Nah, posisi kontrol pemantau dengan kasus siswa makan di kelas, gitu ya. Kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya itu apa? Menyadari doang. Ya, menyadari itu ya, konsekuensinya itu apa? Ya. Nah, sedangkan sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer di sini itu ya, apa kamu tahu kesalahanmu? Menanyakan kan? Apa yang kamu yakini? Kembali lagi keyakinan kelas ataupun keyakinan diri, gitu kan? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya dan bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi di sini itu si siswa tersebut itu ya berusaha dibimbing untuk mencari solusi dari apa yang dia lakukan gitu. Ya, cuman yang lebih ideal itu manajer, karena di posisi pemantau di sini itu masih ada konsekuensi. Itu diharapkan bukan konsekuensi tapi melakukan restitusi seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur dan disiplin. Ya, ada tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ya, ini tahapan dari segitiga restitusi. Contohnya penerapan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan gitu ya. Maka kamu terlambat, sudah 5 kali Bu. Tapi terlambat itu suatu kesalahan kan? Baik, jadi berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk punya alasannya. Kenapa sih Anjani itu sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang sambil mainan HP. Aduh, bergadang. Kamu tahu keyakinan kelas yang mana yang sudah kita sepakati? Tahu. Kalau terlambat ke sekolah sesuai keyakinan kelas kita tidak. Tidak Di kelas. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? disiplin Bu. Terus menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Bukan penerapan segitiga restitusinya. Terus Diadakan teman-temannya kan nggak bakalan jadi seolah-olah itu betul menghargai waktu juga penting dan sangat belum dari diri sendiri seperti itu. Nah, sedangkan
guru harus bisa memberikan solusi pada setiap murid yang bermasalah. Nah, dari penerapan segitiga restitusi tadi, di situ peran kita itu sebagai manajer, jadi kita itu mengarahkan anak itu untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu jadi bukan kita yang menentukan ini loh kamu harus seperti ini, itu tidak, karena kita juga tidak bisa mengontrol seseorang seperti itu. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, tadi disampaikan juga ada kalanya gitu ya, bisa kembali ke posisi kontrol semula, tapi idealnya itu adalah posisi kita itu sebagai posisi manajer. Itu dari kelima posisi kontrol guru gitu ya. Jadi posisi kita itu sebagai posisi manajer. Tadi yang sudah kita lihat dan kita bahas juga bahwasanya posisi yang paling ideal seorang guru itu ya sebagai manajer. Ya, jadi jawabannya itu salah ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Terima kasih. Refleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Tadi yang sudah kita bahas dari berbagai kasus juga kita tentang pertanyaan pemantik gitu ya. Pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan murid. Dan pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Guru harus bisa memberikan solusi pada setiap murid yang bermasalah dan guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setelah tadi kita membahas tentang disiplin positif itu dan bagaimana cara penerapannya, apakah pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawaban yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu sudah sesuai gitu Bapak Ibu? Pemberian hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan. Nah, itu penyampaian tentang disiplin positif gitu ya, yang saya pelajari di modul 1.4 di program Guru Penggerak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi gitu ya. Nanti kalau misalkan kedepannya itu membutuhkan bantuan saya dengan senang hati membantu, karena memang tujuannya itu tadi yang disampaikan Pak Ferry juga bukan hanya sekedar disosialisasikan, tapi juga untuk bisa diterapkan dengan tentunya kolaborasi kita semua, bukan hanya sebatas saya saja di sini karena saya itu CGP gitu ya, ataupun Pak Ferry yang sudah menjadi guru penggerak, itu tidak, tapi kita semua satu sekolah gitu ya, dengan melakukan kolaborasi, karena hal tersebut bisa berjalan, bisa diterapkan jika semua itu ikut berperan aktif ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih telah kita kegiatan pembelajaran di kelas kita. Amin amin ya robbal alamin. Akhirnya marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tangan buat kita semua.